Selamat pagi anak-anak Fitri, apa kabar semuanya? Ibu berharap kalian tetap semangat, tetap ada kemauan ya untuk tetap belajar walaupun kita masih tetap belajar di rumah dan ini kita diperpanjang. Nah, kita sudah masuk ke minggu ke-7 di dalam home learning ini. Nah, Ibu berharap kita walaupun belajar di rumah tetapi kita masih tetap bersemangat, bersukacita dan ingat selalu berdoa kepada Tuhan supaya semua masalah ini, si virus COVID ini bisa cepat berlalu. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pramuka. Kalau pertemuan kita minggu lalu, kita pertemuan di Zoom, kita sudah belajar sedikit tentang lambang negara kita. Ada yang masih ingat lambang negara kita apa? Ya, lambang negara kita adalah Garuda Pancasila, di mana bagian-bagian tubuhnya kita sudah membahas ya, bahwa setiap bagian tubuhnya itu punya makna di dalam Pancasila dan itu ada artinya bagian bulu-bulunya itu. Nah, kalau minggu lalu kita sudah belajar Zoom tentang Pancasila, hari ini kita mau belajar sesuatu yang lebih dalam lagi, yaitu pramuka. Pernah dengar kata pramuka? Ya, Ibu Jesni pernah menyebutkan kata pramuka waktu pertemuan Zoom kita minggu lalu. Pramuka itu adalah praja muda karana. Jadi pramuka itu sebenarnya adalah singkatan. Jadi kalau kita dipanjangin itu namanya dipanjangin praja muda karana. Nah, apa sih itu praja muda karana? Seperti apa? Kita akan belajar lebih dalam lagi. Ya, kalian sudah siap? Bagus. Sebelum kita mulai belajar, kita mau berdoa dulu yuk. Kita minta supaya kita diberikan kelancaran, kita diberikan pemahaman, pengertian untuk bisa memahami pelajaran yang sebentar lagi akan kita pelajari. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami masih diberikan kesehatan Tuhan untuk kami dapat menonton pembelajaran kami hari ini. Tuhan Yesus, tolong berkati kami, berikan kami kepandaian untuk kami dapat mengerti dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, sekarang sebelum kita masuk ke dalam pramuka, Ibu mau memberitahu sesuatu bahwa di dalam pramuka itu kita diajarkan ada tepuk tangannya. Jadi tepuk tangan itu di dalam pramuka ada aturannya. Jadi kalau dibilang tepuk pramuka, bukan salah, itu namanya kita memberikan tepuk tangan kalau teman kita sudah selesai tampil gitu ya, kita kasih tepuk tangan seperti ini. Nah, kalau tepuk pramuka itu ada sedikit perbedaan. Nah, Ibu akan ajarkan ya. Kalian boleh ikuti dengan pelan-pelan. Ibu Jesni akan mencontohkan dengan sangat pelan. Jadi kalian bisa mengikutinya. Kita mulai ya. Pertama, Ibu akan memberikan kalian, memperlihatkan kalian sebuah slide. Nah, di dalam slide itu nanti akan ada gambar tepuk tangannya. Jadi kalian bisa lihat. Nanti kalau ada space, ada jarak antara tepuk tangan yang satu dengan yang berikutnya, berarti kalian harus agak memperlambat, berhenti sebentar ya, seperti ini. Nah, kalian boleh tetap lihat yang ini, tetapi dengarkan sambil dengarkan tepuk tangan yang Ibu Jesni contohkan ya. Oke, tepuk pramuka.
Nah, seperti itu tepuk pramuka. Nah, kalau kalian masih belum bisa, itu wajar karena kalian baru diberitahu satu kali. Tetapi nanti setelah pembelajaran ini selesai, kalian boleh lihat slide-nya kembali, kemudian sambil mempraktekkan sendiri. Yaitu sangat gampang. Kalian berlatih pelan-pelan dulu ya. Kita coba sekali lagi ya, kita ulang. Tepuk pramuka. Diulang satu kali lagi. Ya, sehingga nanti kalau kalian sudah bisa hafal tepuk pramukanya, kita bisa naikkan speednya, kita bisa tepuk pramuka dengan lebih cepat lagi. Jadi biasanya kalau orang lagi ikut kegiatan pramuka, biasanya langsung gurunya atau pembinanya berkata seperti ini, tepuk pramuka. Nah, seperti itu ya. Sekarang kalian silakan berlatih dulu sendiri. Dalam pramuka itu ada memakai sebuah simbol atau sebuah lambang. Nah, lambangnya itu adalah tunas kelapa. Ibu Jesni, kenapa harus tunas kelapa ya gambarnya? Kenapa tidak buah durian saja? Karena buah durian adalah buah kesukaanku. Tidak bisa. Ada alasan mengapa sih pramuka ini menggunakan sebuah lambang yaitu tunas kelapa seperti ini. Nah, alasannya adalah karena kelapa itu adalah sebuah pohon yang sangat bermanfaat. Apa sih manfaatnya? Manfaatnya sangat banyak sekali karena dari bagian akar, batang, kemudian daunnya, bahkan tulang daunnya, bahkan ke buahnya, ke kulit buahnya, bahkan ke sabut kelapanya, itu semua dapat bermanfaat. Apa aja sih manfaatnya, Ibu Jesni? Oke, pertama, kita ke bagian bawah. Bagian bawah itu ada yang namanya akar kelapa. Nah, akar kelapa ini kadang dipakai orang untuk membuat penutup atau atap sebuah pondok ya, kayak saung gitu ya, atasnya bisa dipakai. Kemudian batangnya bisa dipakai untuk mendirikan sebuah pondok kayak seperti misalnya kalau kalian ke pantai kan suka ada tuh saung-saung tempat berteduh. Nah, itu didirikan dengan menggunakan batang pohon kelapa. Kemudian bisa juga dibuat menjadi bahan baku untuk perabotan seperti tempat duduk, kursi, ataupun barang-barang yang lainnya. Kemudian bagian daunnya kalian pasti pernah dengar yang namanya ketupat. Ya, ketupat itu daun pembungkusnya itu adalah dari daun kelapa. Diambil daunnya, kemudian bagian tengahnya itu seperti ada bagian keras, itu namanya tulang daunnya. Nah, tulang daunnya itu dipakai untuk membuat ya sapu lidi ya, untuk nyapu-nyapu. Nah, kalau bagian buahnya, tentu saja ini banyak dicari orang, apalagi kalau cuacanya sedang panas, maka orang-orang minum tuh air kelapa atau daging buahnya juga bisa dimakan. Nah, kalau sudah tua, Ibu Jesni kasih tahu, kalau sudah tua buah ini tidak busuk, tetapi bisa dipakai untuk menghasilkan santan. Santan itu biasanya dipakai untuk mama kalian masak. Nah, kemudian apalagi ada yang namanya tempurung kelapa, yaitu
kulitnya yang keras itu bisa dipakai untuk apa? Nah, kalian tahu tukang sate? Ya, tukang sate menggunakan arang untuk membakar satenya, dan itu menggunakan tempurung kelapa. Kemudian sabutnya, kulit-kulit yang serat-seratnya itu dipakai orang untuk, ada yang tahu? Nah, biasanya di pedesaan orang memakainya untuk mencuci piring karena mereka tidak ada spons kayak seperti kita di sini, atau bisa juga membuat kerajinan yang lainnya. Nah, karena semua bagian tubuh dari pohon kelapa ini berguna sekali, sangat bisa dimanfaatkan semuanya, maka pramuka mengambil simbol tunas kelapa menjadi lambang pramuka. Harapannya adalah supaya semua anak yang terlibat, yang ikut kegiatan di dalam pramuka itu menjadi disiplin, menjadi bermanfaat buat orang banyak, buat orang-orang di sekitarnya. Nah, bagaimana kalian tertarik tidak untuk ikut di dalam kegiatan pramuka? Kegiatan pramuka ini memang di SD kita belum ada, tapi nanti kalian bisa melihatnya di secondary, di SMP nanti ya. Nah, kalian silakan kalau mau ikut, silakan join, tapi nanti di SMP. Begitu ya. Oke, di dalam seragam pramuka ada atribut-atribut yang menempel di seragam pramuka. Contohnya adalah ada atribut yang berupa tanda barung. Tanda barung namanya ya. Apa sih itu tanda barung? Tanda barung itu adalah sebuah tanda yang menandai kelompok-kelompok di dalam pramuka, karena di dalam pramuka itu kita dibagi berdasarkan kelompok-kelompok. Kelompoknya dibagi berdasarkan apa? Nah, kelompoknya itu dibagi berdasarkan usia ya. Jadi tidak semua anak yang masuk dalam pramuka itu masuk ke dalam satu kelompok besar, tetapi nanti mereka akan dibagi-bagi dan setiap kelompoknya itu akan dibantu, akan dibina oleh orang pembina atau seorang guru, bisa juga lebih ya. Nah, kegiatan pramuka ini biasanya melakukan kegiatan di luar sekolah. Maka dari itu, semua kegiatan pramuka harus di bawah pengawasan guru. Tidak boleh ada kegiatan pramuka yang tidak diawasi oleh gurunya, karena nanti akan menimbulkan bahaya yang tidak pernah kita duga. Kalian silakan membaca lebih dulu beberapa slide yang akan Ibu Jesni buka ya. Ibu kasih waktu untuk kalian boleh membacanya dulu baik-baik. Silakan. Sudah selesai membaca slide-nya. Nah, seperti itu ada seorang anak yang bernama Lani, dia berusia 8 tahun sehingga dia masuk dalam kelompok siaga, pramuka siaga. Nah, setiap anak yang masuk ke dalam pramuka, di dalam mengikuti semua kegiatannya, mereka harus menggunakan seragam, sama seperti kalian kalau mau ke sekolah pasti harus menggunakan seragam kan. Nah, mereka juga harus menggunakan seragam. Nah, di dalam seragam mereka itu ada banyak sekali yang tertempel mulai dari atas sampai ke bawah. Nah, apa saja sih atribut-atribut yang ada di dalam seragam pramuka? Berikut kita akan lihat.
ya. Yang pertama, tanda apa? Yang pertama adalah tanda tutup topi. Seperti ini. Yang kedua adalah tanda WOSM. Seperti ini. Yang ketiga adalah tanda pelantikan seperti ini. Yang keempat adalah papan nama. Yang kelima adalah tanda lokasi seperti ini. Yang keenam adalah tanda gudeg. Yang berikutnya adalah lambang atau simbol lencana. Dan yang terakhir adalah tanda barung atau yang sudah tadi Ibu Jesni jelaskan, tanda kelompok. Nah, jadi kalau seorang anak tadi yang bernama Lani yang kalian sudah baca sudah memakai seragam pramuka, maka tampilannya akan seperti apa ya? Kita lihat. Jika Lani sudah memakai seragam pramuka, maka dia akan terlihat seperti ini. Sekarang bagaimana? Apakah kalian sudah memahami atau sudah mengerti tentang lambang-lambang di dalam pramuka? Ibu berharap kalian bisa memahaminya ya, karena Ibu Jesni sudah berusaha menyederhanakan dengan kata-kata yang Ibu harap kalian bisa mencerna dengan baik. Nah, oleh karena itu, untuk pertemuan berikutnya kita akan mengerjakan tugas. Nah, di dalam tugas itu kita akan diasah kembali bagaimana pemahaman kita terhadap soal-soal yang diberikan. Nah, sekian penjelasan Ibu Jesni hari ini. Kita akan ketemu lagi di video-video pembelajaran selanjutnya. Ibu berharap kalian tetap bisa semangat, kalian tetap bisa bersukacita, tetap jaga kesehatan, dan sampai kita bertemu kembali nanti di sekolah, kita bisa merayakannya bersama-sama ya. Oke, sampai jumpa kembali. God bless you.